Jadi yang pertama, Al-Imam Al-Bukhari singkatnya ingin memberikan contoh kepada kita. Ini orang-orang yang pernah sukses di masa lalu dan tertuliskan dengan tinta emas dipelajari bagi generasi di masa yang akan datang, termasuk kita saat ini. Ternyata akar utamanya kembali pada penguatan iman. Ya, bukan hanya keterampilan. Kemudian waqala Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Ibrahim juga, siapa yang tak kenal Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim Khalilullah, ya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, ya, dan Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai di antara hamba yang terdekat dengan Allah. Ya, terdekat dengan Allah, sangat dekat, sangat luar biasa, sangat dimuliakan. Saking dekatnya keturunan-keturunannya banyak jadi nabi, banyak jadi rasul. Ya, tapi apa yang terjadi? Ternyata tetap latihan menguatkan iman. Jadi Abul Anbiya pun bapak para nabi tetap berlatih menguatkan iman. Ya, Rasulullah itu kan bagaimana menjaga ibadahnya? Ya, ibadah-ibadah sampai yang sunnah, yang tahajud itu sampai kakinya terlihat bengkak dan sebagainya. Tapi puncaknya apa? Konektivitas dengan Allah. Ketika ditanya kenapa mesti begini ya Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Aku ini sedang mengimplementasikan syukur. Di saking gembiranya dengan karunia Allah, itu meningkatkan ibadah. Nabi Ibrahim pun, kata Imam Al-Bukhari, itu masih ya berusaha meyakinkan dirinya, menguatkan maksudnya, meningkatkan keimanan, ya menguatkan keimanan. Itu sebagai contoh bagi umat. Kalau Nabi kan sudah terjaga, maksum, sudah baik dan sebagainya. Tapi ingin memberikan contoh kepada umatnya bahwa ini loh, status Nabi itu tidak mengurangi diri untuk meningkatkan ibadah. Dan di antara itu semua, itu memberikan sebuah citra kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi ya pada nabi-nabi itu yang meminta ditunjukkan kepada Allah sebagai gambaran kepada kita. Apa di antaranya? Ini ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 260. Di kitab ini ada salah tulis ya, bukan ayat 77 nih, ayat 260. Yang punya kitab ini jilid pertama halaman 20. Ini dituliskan Al-Baqarah ayat 77, bukan 77 ya. Tapi yang tepat 260, paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dituliskan wa qala Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam walakin liyatma'inna qalbi. Ya kan? Ada ayatnya wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta, dan pelajarilah, ingatlah, pelajari, dan artinya apa yang tadi saya sampaikan ya. Artinya apa? Kepada kita sebetulnya citranya. Bukan karena Ibrahim ya, karena Ibrahim alaihissalam sudah nabi, sudah rasul, sudah mulia, maksum, terjaga, kan? Dan tetap meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Tapi dalam peristiwa-peristiwa tertentu, dialog antara nabi dan rasul dengan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesan dan pesan kepada kita umatnya untuk belajar meningkatkan iman. Makanya kalimatnya menggunakan id, dan ingatlah, ingat, pelajari, pahami ya. Ketika Ibrahim alaihissalam bermohon kepada Allah untuk menunjukkan, qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta, beliau mengatakan, ya Allah, mohon tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Ya, membangkitkan, menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min. Nah, dikonfirmasi ya oleh Allah. Allah Maha mengetahui, sebelum dijawab sudah tahu, tapi supaya nampak di lisan Nabi Ibrahim untuk menjadi penjelas, saksi. Ya, bahwa ini keluar di lisannya, ya, supaya tidak ada tuduhan-tuduhan atau dugaan kepada Allah, supaya keluar langsung kalimat kita baca. Qala awalam tu'min. Ibrahim, apa belum yakin? Ya, belum kuat keimananmu, keyakinanmu. Qala bala, tidak ya Allah, aku sudah yakin, kuat betul, ya, yakin seutuhnya. Ini konfirmasi bahwa semua nabi rasul itu terjaga, maksum, tingkat keimanannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ada contoh kepada kita. Apa? Walakin liyatma'inna qalbi. Kadang-kadang ditunjukkan kuasa Allah itu untuk memberikan ketentraman kepada jiwa. Ya, sehingga jiwa semakin lapang, semakin mudah menerima kemuliaan-kemuliaan. Karena itulah ini konsepsi semacam ini. Kadang Allah tampakkan dalam kehidupan kita lewat musibah. Udah minta sana sini nggak ada yang tolong, tiba-tiba ke masjid sholat 2 rakaat, begitu selesai sholat datang orang ngasih solusi dengan izin Allah, ditampakkan oleh Allah. Oh, ternyata solusinya semua kembali kepada Allah, itu kan? Ternyata ketika puasa berdoa datang jawaban itu, ya kan? Ada orang berusaha sana sini, ya terus pengen haji ngumpul-ngumpulkan nggak dapat, ya tiba-tiba dia sudahlah hasil mulung disetorkan untuk kurban, disampaikan, hasilnya menggugah, viral kisahnya, kemudian tiba-tiba dapat ONH+ dan sebagainya. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang puncaknya ternyata kembali ya saat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat sakit, saat macam-macam dan sebagainya, sehingga timbul kelapangan. Ya, kata Nabi Ibrahim, ada kesan orang-orang yang belum lapang jiwanya, belum menerima karena persoalan-persoalan tertentu, puncaknya hubungan dia dengan Allah. Ya, di kisah ini kan jadi inspirasi. Apa inspirasi yang memberikan ketenangan itu? Seakan beliau sudah ada bacaan-bacaan yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa baik di masa Nabi Ibrahim ada yang tidak menuhankan Allah Subhanahu wa taala, padahal dia nggak bisa menghidupkan, nggak bisa mematikan. Kan kisah 260 ini, ayat 260, ini terkorelasi dengan ayat 258. Coba lihat diskusi Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, ayat 258, paling kanan di pertengahan. Antara 257 dengan 259, 258. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala. Ada ayatnya? Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Jadi satu kali ada dialog dengan Raja Namrud itu yang sombongnya luar biasa, yang dengan kesombongannya Allah wafatkan dengan nyamuk saja gitu kan. Ketika terjadi dialog, Nabi Ibrahim mengajak, kembali kepada Allah. Dialah Allah Tuhan yang hak. Karena Namrud ini ngaku Tuhan. Ya, dua yang terakam di muka bumi ngaku Tuhan.
Yang satu orang Babilonia di Irak kekinian, ya kan? Irak kan dulu bukan wilayah Arab, wilayah Persia ke sebelah sana. Tetangganya Iran, ya kan? Kemudian yang kedua, yang dari Afrika Utara, Firaun, yang Mesir sekarang, ya kan? Di negerinya. Nah, ini Namrud mengaku Tuhan. Dalam dialognya dia berkata, aku juga bisa, ya, aku Tuhan ini, bisa sifat-sifat ketuhanan aku miliki. Dan kata Ibrahim alaihissalam, dia menghidupkan mematikan. Kata Namrud, aku pun bisa menghidupkan mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Ya, seperti saya pernah sampaikan, dua orang dipanggil prajuritnya, yang satu ditebas dengan pedang, ya kan? Ya, sampai dia meninggal, yang satu dibiarkan hidup. Dia katakan, nih, aku menghidupkan mematikan, yang ini aku biarkan hidup, yang ini aku matikan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan setelah itu, ya, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ya, kalau begitu coba Allah bisa mengatur, kata Nabi Ibrahim. Ya, bagaimana terbit terbenamnya matahari menerbitkan di timur, kemudian menenggelamkan di barat. Ya, terbenam di barat, terbit di timur. Kalau kamu memang Tuhan, coba tukarkan posisinya. Terbitkan di barat, kemudian terbenamkan di timur. Fabuhital ladzi kafar, maka terdiam dia, tidak bisa menjawab karena memang ada fitrah kemanusiaan bukan ketuhanan. Bungkam pada saat itu selesai. Ya, dialog itu selesai, ditinggalkan, terjadilah yang terjadi. Nah, di sini ada rasa penasaran Nabi Ibrahim. Ya, memohon kepada Allah ditunjukkan, ya Allah, engkau kan Tuhan yang paling hak. Enggak seperti klaimnya Namrud itu. Dia menghidupkan, mematikan, seenaknya saja berbuat sesuatu yang tidak pantas. Itu kan berbuat kriminal dan sebagainya. Tunjukkan ya Allah dengan kuasamu. Bagaimana Tuhan yang sesungguhnya menghidupkan, mematikan. Tuhan yang sesungguhnya. Ya, maka oleh Allah kemudian dikonfirmasi, diuji. Ya, apa kamu kurang yakin? Ya, maka diklarifikasi, dikonfirmasi oleh Nabi Ibrahim. Tidak ya Allah, sempurna keyakinan saya. Ya, kalau dalam bahasa bebasnya itu, ini untuk menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa tidak ada yang layak dipertuhankan selain engkau. Jadi kalau ada yang menuhankan makhluk lagi, menuhankan manusia dengan segala sifatnya atau manusia yang aku Tuhan, maka peristiwa ini bisa menjadi dalil untuk mereka. Itu maksudnya. Jadi kalau nanti ada yang menuhankan manusia dari proses bagaimanapun, ini bisa dijadikan sebagai dalil. Maka oleh Allah diperintahkan, qala fakhudh arba'atan minat thair. Ya, kemudian ambil 4 ekor burung. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Dipotong-potong. Ya, kemudian disimpan di setiap bukit potongan-potongannya itu. Bagaimana Allah ingin menunjukkan sesuatu yang dahsyat terjadi? Ya, karena kan menghidupkan yang mati kan berarti harus ada yang mati dulu kan? Nah, maka di sini burung dipotong-potong jadi 4, ya. Kemudian apa yang terjadi setelah disimpan di berbagai bukit macam-macam, ya kan? Nah, lalu thummad'uhunna ya'tina kasa'ya. Panggil itu dengan izin Allah, dipanggil. Jadi menghidupkannya pun ada kalimat yang dipanggilkan disambungkan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa bukan manusia yang punya kuasa atas itu. Thummad'uhunna ya'tina kasa'ya. Kemudian panggil itu dengan nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah, biiznillah. Hidup jadi. Ya'tina kasa'ya. Maka yang 4 ini menyatu kembali, boom gitu kan? Nyatu lagi. Ya, menyatu hidup kembali datang kepada Nabi Ibrahim, 4-4-nya terbang sekaligus. Ya, maka di situ beliau kemudian mulai menghadirkan satu kalimat yang kalimat ini memiliki kesan untuk kita semua sampai hari ini, sampai kehidupan berakhir. Apa itu? Bahwa hanya Allah yang maha tinggi, yang maha dahsyat, ya kan? Yang maha agung, yang maha perkasa, aziz, ya, kemudian juga yang maha bijak, yang maha mulia. Maka di situ kemudian ada kalimatnya menggunakan fi'il amr, wa'lam, gitu kan? Nah, harus kamu ketahui setelah semuanya nyata. Ya, semua datang, keseluruhannya terjadi, hanya Allah yang Maha Kuasa. Wa'lam. Nah, sekarang diinfokan kepada kita. Kalau sudah tahu ini semua, ketahuilah. Gak ada yang dipertuhankan lagi, tuh kan? Di antara kalangan-kalangan manusia atau yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ sempurna la ilaha illallah. Karena itu belajar dari sini, salah satu kisahnya apa? Kalau ada orang-orang yang kemudian menuhankan selain Allah, ini kisah inspiratif itu bisa diambil. Contoh misalnya, kalau ada yang mempertuhankan karena klaim bisa menghidupkan yang mati. Ya. Siapa misalnya? Nabi Isa alaihissalam dipertuhankan oleh sebagian orang. Di antara klaimnya bisa menghidupkan yang mati. Ya kan? Nah, karena ini bukan Nabi biasa. Ini bisa menghidupkan yang mati. Ya kan? Maka datanglah kisah ini untuk menerangkan. Bukan Isa saja yang pernah begitu. Nabi Ibrahim lebih dahsyat lagi. Menghidupkan yang matinya, itu dipecah dulu. Jadi 4 bagian. Disimpan dulu jasadnya. Nabi Isa itu jasad utuh. Dipanggil hidup. Kalimatnya pun karena Allah. Biiznillah. Bangun. Ya kan? Nabi Ibrahim lebih dahsyat. Juthahnya disimpan. Jasadnya disimpan lagi. Dipanggil. Bangkitnya jauh lagi. Nabi Isa manggilnya dekat. Nabi Ibrahim jauh di tiap bukit. Dipanggil, thummad'uhunna ya'tina kasa'ya. Hidup dengan izin Allah, datang semuanya. Ya, jadi kalau engkau menuhankan Nabi Isa misalnya karena memang beliau dengan izin Allah mukjizatnya bisa menghidupkan yang mati untuk sementara kemudian diwafatkan kembali, maka kenapa Nabi Ibrahim tidak dipertuhankan? Ya kan? Nah, Nabi Musa juga pernah begitu. Kan kisah sapi yang viral itu, Al-Baqarah. Ya, satu-satunya sapi yang paling viral 2000 tahun sebelum masa Nabi, sekarang sudah 1500 tahun, berarti 3500 tahun sampai sekarang dikenal. Ya, Al-Baqarah itu, ya kan ketika terjadi seseorang kakek itu meninggal dunia, pelakunya dilacak, nggak ada yang ngaku. Maka ketika konsultasi ke Nabi Musa suruh nyari sapi kan? Bagian potongan sapinya diambil, ditepukkan kepada mayatnya dengan izin Allah bangkit, bangun lagi. Kenapa Musa tidak dipertuhankan? Ya kan? Nah, kalau kemudian lahir dari ibu tanpa ayah, ya ada yang lebih dahsyat lagi, nggak ada ibu, nggak ada ayah, Nabi Adam. Ya kenapa Adam nggak dipertuhankan? Karena itu kemudian di Ali Imran ditegaskan, Inna mathala Isa kamathali Adam. Ya, sungguh penciptaan Isa itu sama persis dengan Adam, artinya sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan penciptaan itu ada 4 bagian untuk menunjukkan kuasa Allah semua. Ya, ini jarang ilmu ini didapatkan. Tapi kalau kita gali Quran, kita akan tahu keindahan, kedahsyatan Allah mencipta. Untuk menunjukkan bahwa semua bagi Allah mungkin terjadi, nggak ada yang tidak mungkin. Ya, jadi ada 4 jenis penciptaan untuk manusia. Yang pertama yang paling standar, ada ayah dan ibu.
Ya, jelas ya? Ada ayah, ada ibu, jelas terlahir keturunan anak. Yang kedua, Allah berkehendak ada ibu, nggak ada ayah. Contoh Nabi Isa. Untuk menunjukkan kalau Allah mau jadi berkehendak, ada ibu, nggak ada ayah. Yang ketiga, ada ayah, nggak ada ibu. Jadi kalau yang pertama ada ayah, ada ibu, jelas ya? Yang kedua dari perempuan, ada ibu, nggak ada ayah. Yang ketiga, ada ayah, artinya ada laki-laki, nggak ada perempuannya. Siapa contohnya? Hawa. Bukankah Sayyidah Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam? Buka Quran surah keempat, An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, Adam, wa khalaqa minha zawjaha, Hawa. Jelas? Ini yang jarang diketahui nih. Yang keempat, nggak ada ayah, nggak ada ibu, Adam. Manusia pertama. Jadi Allah ingin menerangkan kepada kita, bagi Allah semua gampang. Semua kemungkinan terjadi. Lahir manusia, selesai. Ya, kan makhluk dari nggak ada apapun bisa jadi ada. Ya, dari sesuatu yang membusuk tiba-tiba ada binatang dan sebagainya. Dari mana tibanya, datangnya dan sebagainya. Nah, jadi ini ingin memberikan kesan kepada kita bahwa orang-orang yang sudah menyempurnakan ini semua, maka terdapat kekuatan iman dalam jiwanya. Dan jejak kekuatan iman itu bisa dilacak dari peristiwa-peristiwa para nabi. Imam Al-Bukhari dengan kejeniusannya beliau menyampaikan, waqala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Ibrahim pernah menyampaikan dan diabadikan apa yang disampaikan ini dalam Al-Quran, di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260, walakin liyatma'inna qalbi, gitu kan? Bahwa dengan iman itu bisa memberikan kemantapan, ketenangan kepada jiwa. Jadi kalau kita berdialog, dialog kita itu untuk mencari kebenaran, esensi untuk kembali kepada Allah, mengetahui kebenaran yang hak, nanti kan setelah itu ada ketenangan kan? Dan ketenangan itu kalau dibawa, hati itu kan yatma'inna, sifat nafasnya mutmainnah, ke hatinya yatma'inna. Nanti sifatnya disebut tuma'ninah. Makanya dalam ibadah ada tuma'ninah kan? Ya kan? Ada tumaninah ya. Nah, tumaninah itu diantara hal yang didapatkan saat ibadah itu benar dilakukan dan melahirkan ketenangan kepada jiwa. Makanya orang-orang yang setelah selesai ibadah itu cenderung hatinya lebih tenang. Ya, cenderung hatinya lebih tenang. Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita nih. Kalau kita benar-benar menuhankan Allah, ini buktinya Allah itu Tuhan, kemudian menyembahnya, maka dampaknya kepada jiwa akan tenang. Kalau nggak percaya silakan. Tadinya gelisah, berdoa aja dulu. Ya, jangan dulu sholat lah, doa aja. Gelisah, wudu, ngadep kiblat, sholat. Doa. Saat Anda berdoa itu minimal kegelisahan yang ada dalam jiwa itu sedikit-sedikit tereduksi, terkikis, ketenangan muncul. Apalagi pakai sholat. Setelah sholat, tawakal tiba, udah tenang seutuhnya. Ya.